yang sangat kami cintai. Saya apa kami? Kami. Oh, bukan saya. Oh, tak kira saya. Oh, iya. Jangan gitu. Jangan orang jadi isu ya. Bahaya nah. Isu lagi. Soalnya sekarang lengketnya ke sana. Kalau Pak Mas Turis sebagai wakil ketua, Bapak Anies serta Pak Rumah dan Bapak Lala yang saya. serta seluruh teman-teman, kula nuwun sewu ngapunten masih belum bisa menyebut satu persatu. Mudah-mudahan setelah ini bisa lanjut tambah kenal. Volumenya dibesar. Oh iya. Puji syukur alhamdulillah bahwa hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita selalu aturkan kepada pimpinan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak sekalian, kami atas nama DPN Sobat Anies mengucapkan terima kasih kepada Sobat BPN, Mbak Lala dan keluarga yang sudah menyiapkan tempat luar biasa, hingga semua teman-teman yang selalu merasa menunggu terhormat pada hari ini bisa bertemu di sini. Tak lain bahwa kita hari ini agendanya untuk apa? Jadi agendanya dalam konteks konsolidasi besar ya, organisasi kita. Kita tahu bahwa Jawa ini adalah pusat pertandingan, urus citranya dari Pilpres, siapa yang bisa menguasai Jawa, khususnya adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dijamin akan memenangkan pertandingan. Alhamdulillah yang turun pada hari ini adalah beliau Krisno Nependowo. Jadi beliau saya kenalkan sekaligus ya. Jadi beliau ini adalah Profesor Dr. Awalil Rizki. Beliau sehari-hari membantu langsung sebagai penasihat utama Bapak Presiden kita, Inten Mas Anies Baswedan. Dia yang sehari-hari seperti itu. Beliau tinggal di Jakarta, satu rumah dengan ketua kita. Rumah beliau yang dibajak oleh ketua kita. Itu yang kaget semua. Salah konteksnya. Rumah beliau yang saya baca. Oh iya, iya. Yang punya rumah Di, minggir dulu. di Jalan Antasari nomor 37. Hanya ada 2 relawan, simbol relawan yang diberi kehormatan oleh Bapak Presiden kita untuk menempati rumah dan sederet ada beberapa rumah. Terus panjenengan menaik badhe tindak Jakarta, di sana ketemu insya Allah akan dijamu dan Orang naik gone kon. pokoknya yang penting memberi anu dulu, semangat dulu. Berhubung rumah Antasari kan saya nempati, jadi yang mengundang sekjen saya. Boleh kos Mari, nggak? mari. Boleh kos nggak di sana? Boleh, Jangankan boleh. kos, Di kolam renang Ada yang kolam tinggal. kolam renangnya kosong nggak? Jadi harus jadi duyung di sana. Nah, jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu menjadi point of view dari pertarungan sejati nanti dalam Pilpres. Oleh karena itu tidak ada bahasa lain dari kita semua bahwa 3 daerah itu harus mapan, harus stabil, harus terkondisikan maksimal. Nah, Bapak-bapak ini adalah para perwira yang di lapangan, Bapak Ibu ini. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih sekali karena sejatinya panjenengan semua yang bekerja di lapangan. Kami aturkan apresiasi luar biasa kepada panjenengan sehingga apapun ada masalah sekecil apapun, mari kita pecahkan secara bersama dengan ala relawan. Nah, relawan itu semangatnya kan udah ikhlas kan gitu. Yang penting itu yang menjadi pegangan kita. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih Mbak Lala. Semua jamuannya
Siap bungkus. siap bungkus nanti ini mau nanti dibungkus sanggup di kereta. Terima kasih sekali lagi karena kami nanti saya akan ke timur, kemudian beliaunya akan ke jadi sekaligus nanti kami akan montang kalau tidak bisa nginep di sini. Terima kasih, saya kira begitu. Mari kita ikuti bersama selanjutnya barangkali dari Mbak Rika dulu ya. Dari Mbak Rika. Perkenalkan dulu Oh ya. satu persatu supaya Mas Awang ini kenal. Jalan sih kan masing-masing Oh, memperkenalkan diri ya? diri. Oke, baik. Jadi sebelum kita sampai pada arahan dari Pak Profesor Awali dan Pak Ketum kita, mohon Bapak Ibu semua yang hadir saya memperkenalkan diri dan sedikit mengulas barangkali apa yang sudah dilakukan di lapangan. Dari kakung aja. Dari yang sepuh. Dari Ibu dulu. Dari Ibu dulu. Dari yang muda dulu. Wah. Namanya aja biar cepet. Emak-emak. Nama saya Supardi, Oh, siap. pensiunan Rumah Sakit Wardi, Siap. Surakarta. Ya. Sekarang tinggal di Lodran, Colomadu, Karanganyar. Jabatan Bendahara, Bendahara. Wakil Bendahara Sobat DPD. Anis Karanganyar. Daerah 1 sampai Pak Sinten Pak, Supardi, sampun ngisi absen Pak. sudah Pak, siap. Oke, monggo. Jadi nanti kalau teman-teman semuanya yang keluar dari tol, nanti keluarnya di Lodran. Itu mampir tempat saya terbuka sekali. Masya Allah. Oke, sampun, sampun. Saya ke sana. Oke, kita awali nggih dari Boyolali monggo Mbak Yu. Turun. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ya insya Allah semuanya udah saling kenal, kita semua nggih. Belum, Bu. Ya sekarang Ampun viral. Viral buat Mbak Titi. yang itu ya Indonesia ya dibaca sama yang tahun itu ya. Betul. Itu kan satu punya video itu yang apa saya bilang bahwa kalau Pak Anies menjadi presiden Indonesia akan menjadi macan Asia, melumbung padi nasional dan apa di mana ya, di mana nanti bahwa kemerdekaan akan benar-benar dinikmati oleh anak cucu kita, bukan oleh penjajah atau orang. Waktu itu kan Mas Yanto Oni itu bilang, Mbak Titi kalau bilang itu membela apa mendukung calon presiden itu bukan yang dari yang kalah. Kalau ini kan kata-kata yang kalah kayak kemarin. Ternyata sekarang Mas Yanto Oni kan ke Anies. Alhamdulillah berarti itu terinspirasi oleh kebenciannya ke saya. Alhamdulillah. Ternyata ada hikmah. Uji ya, benar-benar cinta. Nah, itu sekarang kita sama Pak Anies. Baik, Monggo lanjut. saya kan belum selesai. Oh iya. Nama saya Titi Astuti, saya dari Kabupaten Boyolali. Dan sekarang alhamdulillah semampunya saya sebagai ibu rumah tangga yang menjadi ya baik bikin konten, bikin video, paling bukan cuma jalan-jalan keliling Boyolali cuma belajar. Ya, hanya sebatas itu yang kami mampu, tapi kami juga berusaha dengan tulus ikhlas. Dan untuk apa Mas Aris dengan terima kasih karena kita semua bekerja bareng-bareng. Jadi tidak ada terima kasihnya karena kita semua kan ada bekerja untuk mendukung Pak, tidak untuk mendukung siapa-siapa. Jadi kayaknya kalau terima kasih itu kita malah nanti nggak ngelokro. Istilahnya kan orang Jawa di dalam nggak malah ngelompok gitu. Itu mau ning pangeran wae ya. Ya gitu aja. Udah. Kira-kira sekian. Duluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghaibul Sahri, biasa dipanggil Bang Ipul tadi. Saya Pak, tidak pakai Jamil. Bang Ibu. Saya sebetulnya sekretaris DPD Solo, nah, tapi berhubung ketuanya Bu Juli ini dosen UMS Psikologi, ini sibuk sekali, ketua prodi juga, sehingga kemarin hanya lisan memang saya dimandatkan untuk pokoknya untuk Solo saya disuruh megang, suruh mengendalikan gitu. Nah ini memang rencana juga mau konsolidasi, menata ulang, dan untuk DPC alhamdulillah baru terbentuk ketua sekretaris bendara karena Solo hanya 5. Alat keseharian saya kebetulan di sekolah di SMK, sekolah juga kepala pondok di Batu Karanganyar masuknya nanti Pak. Ya, saya kira itu, terima kasih. Nggih, nuwun. Monggo. Mas Anda.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhandaya dari Klaten. Saya sebagai Ketua DPD Sobat Anies Klaten. Nah, saya hadir bersama Ibu Bunda Istiqomah, beliau sebagai pembina, namun besok mau menjadi Wakil Ketua DPD Sobat Anies Klaten karena kita mau melakukan pembenahan ulang, reshuffle katanya. Karena apa? Karena Klaten ini termasuk yang pendahulu berdirinya DPD di Solo Raya. Kita berdiri di Desember tahun 2021, kemudian melakukan deklarasinya tanggal 20 bulan 2 tahun 2022. Saat ini saya punya 10 DPC di 26 kecamatan, itu baru ada 10, satu kabupaten. Kesulitan saya adalah semua dari saat deklarasi sampai hari ini pun semua urunan. Jadi ya saya nengi duitnya, saya nengi ya mandek. Kebetulan bendara saya juga lagi ada problem di pekerjaan, artinya nggak ada pemasukan yang pasti. Kemudian sekretaris saya juga begitu, Pak Cito. Makanya ini mau saya reshuffle. Beliau mau saya dudukkan jadi pembina aja. Nanti orang-orang yang saat ini yang masih semangat ya kita jalan. Karena selama ini cuma berdua saja sama Bunda ini di Klaten ini. Semua sekarang sedang tiarap. Karena mungkin sudah terlalu lelah dari awal urunan terus. Sampai ada yang protes ke saya. Minta ke DPN. Saya jawab begini. Uang DPN itu ya urunan tak ono. Ketua aja urunan. Jabatannya ketua tapi ya tetap urunan. Tak kasih contoh kasusnya yang di Dapur Solo. Mbak Rike urun, Pak Rubi urun, saya ya urun. Ketua-ketua DPD yang hadir juga urun. Termasuk kemarin yang di Karanganyar, tapi melok urun bilang gitu loh. Jadi artinya apa? Tidak ada uluran dari pusat. Nah kemarin waktu saya dapat kaos itu, ya alhamdulillah. Urunan juga. Urunan biaya. Bayar ongkir. Tapi ada yang protes, itu saya protes. Lah kok warnanya putih? Kok nggak kuning? Kok nggak kuning? Kok Sobat Anies putih dibilang. Oh iya. Yes. Nggak ada Sobat Anies ya, Pak? Tomponan wae wis terima kasih. Alhamdulillah. Itu yang terjadi. Nah, kemarin hari Minggu saya survei di di Kelurahan Kerakitan. Kerakitan itu suaranya 8.000. Nanti yang nyoblos. Saya mau mendirikan di PRT di situ. Sama mau membuat yang namanya penggerak TPS. Di situ ada 31 TPS. Kalau semua direkrut menjadi 2 per TPS berarti kan 62. Saya tanya kepada kader saya di situ, Pak Bejo, bisa ngumpul kira? 50 bisa. Tapi ada tapinya. Kudu gue sanggup. Enggak. Tapi ada tapinya. Itu sebagian besar sing iso digerakke orang-orang Muhammadiyah, PKS dan pendukung Pak Anies. Selain itu, Kerakitan kan kelurahan 1000 masjid, banyak masjid di situ. Tapi sing mayoritas PDI. Lucu toh. Nah, ini yang kalau kita bicara partai, kemarin kan saya juga mau ngurus partai untuk menggerakkan saya di situ. Nek gue perginya berdasarkan partai, ono sangune lah, pertanyaannya seperti itu. Nah, nek wong swidak kuwi sangu wong siji dadi orang Mbak sebagai saksi nanti kan ora cukup 200 saksi itu besok. Muda. Munda. Dulu kan 200. 5 tahun yang ini. Ini kemarin katanya 400. Kalau 400 ping swidak piro, Mbak? Gitu. Kakek ndong hitung. Iso ngitung aku. Lagi Lah itu baru satu kelurahan. Padahal Mbayat itu ada 18 kelurahan. Bayar tok itu ya. Mbayat tok. Belum dapil 5 itu kan ada 5 kecamatan. Belum sak Klaten. 26 kecamatan. Bisa bayar itu.
Oh, 18 itu Sambayat kelurahan. Kalau kabupaten 26 kecamatan. Jadi disitulah letak pusing saya ini besok DT kok ngendi. Waduh. Termasuk Barkosi itu nguyak-nguyak saya. Bahkan orang-orang sobat Anies dibajak masuk ke Barkosi. Saya perang di situ. Sampean salah alamat itu ngomongku kabeh kok jibuki. Baru mereka sadar. Pertanyaan saya, Barkosi besok DT kok ngendi? Nah, betul. Itulah kenapa kita tidak membentuk Bakor. Saya bilang bukan begitu. Saya bilang bahwa Sobat Anies maupun Sekber itu menunggu instruksi setelah terbentuknya yang namanya tim sesnya terbentuk. Nah, tim ses itu kayaknya kok wakili Pak Anies itu belum ada. Apakah Bu Pujiastuti, apakah AHY, apa Pak Danur Mantio Gatot, Atau Khofifah, Khofifah. atau Yeni Wahid, masih banyak. atau Mbak Titi kan udah ngerti ya. Nah, Mbak Titi aja ya. Titi Soeharto. Gitu loh, jadi itu intinya. Jadi sekarang ini problem saya adalah satu. Saya lagi kantong kiri kantong kanan metu semua gitu loh. Karena saya nyalek. Setiap kader saya datang yo Mas bensinin di atau uang rokok. Kalau dulu ndak, teman-teman dari Sobat Anies datang ya pokoknya mie ayam atau bakso apa eneng tak siapin. Arep mulai nggawa ya ora apa. Karena di depan rumah saya ada mie ayam dan ayam apa bakso. Es teh apa es jeruk monggo sak bebasmu lah, Sawarke. sak warekmu. Dulu gitu. Lah ternyata sekarang bisa uang 30 teko bakso piro sih? Lah sekarang uang 30. Seket-seket. Wong siji 50 teko. Mikir kan bos. Nah, itu satu. Yang kedua semangatnya lagi turun, jujur. Jadi nek kon gawe DPRD di beberapa tempat berat bos. Saya berat. Nah, apalagi yang namanya penggerak TPS. Daerah saya itu merah bos. Daerah saya. Yang ketiga bentuk kampung Anies. Anies. Tempatnya Bunda ini mau saya bentuk kampung Anies. Sing kon masang iki lho. Ora gelem. Cah nom-nom iki, padahal wis dibayari arep dibiayai, ora gelem. Alasannya? Asal besok saja, padahal bisa cepatnya 100 itu. Gratis itu 100 tak gawe dhewe. Apalagi dikenai 2.600 biaya produksi itu. Isisan kalau aku mungkin ngerti. Wah, anda di bawah. Kon bayar 2.600 1 stiker itu, bukan 1 stiker. Satu MMT itu protes sampai keluar dari grup gara-gara itu. Ketua DPC padahal saya bilang gitu. 2.600 di masalah lah inilah yang harus kita Cari solusinya. solusinya seperti apa, karena jujur ya yo di Klaten bisa sebesar sekarang ini dan untuk di simpul relawan yang lain mau Carnas, mau ABC, mau Anies atau mau SKI belum ada DPC-nya. Yang sudah itu cuma Sobat Anies. Itu pun baru 10 karena duitnya rawon membagi 26 kecamatan. Kenapa? Semua relawan untuk gede. Urunan. Dan alhamdulillah hari ini kon urunan lagi yang bekan. Artinya belum sah. Leren sik ini sini ngono. Nek sing anyar-anyar, zaman pertama, 400 sak juta gitu, 3 juta enting awal-awal itu serius. Nah itu kemarin bulan puasa itu saya 5 kali mengadakan bagi takjil. 1 bulan saya 5 kali setiap minggu. Itu yang urun karena itu ada nilai ibadahnya, jadi calcul. Orang-orangnya itu. Mas aku 3 juta 2 kali ya. Apa? Seneng apa nasi? Nasi. Alhamdulillah. Mas saya 1,5 juta ya. Mas aku di sini. Olah. Nah. Komplit. Sing masak buke. Es buah ya. Es buah ya. Ada lagi gulai, Mbak. Gulai masak yang aku. Wis kuwi dadi tekan aku kan masak. Teko Mas, Pak wanyu gede kae. Artinya apa? Guyupnya ada. Aku iki. Begitu selesai Ramadan ngadain acara yang namanya halal bihalal. Tombok
Gurmola saya ra gelem. Aku ya bingung lho kok teman seperti ini. Nah, inilah bentuk ya. Jadi sejak lebaran sampai sekarang saya nggak ada kegiatan. Kegiatan saya ngelobi-ngelobi untuk maaf, Jalan. nyalek. Sama Pak Anda. Gitu ya. Virali seperti itu. Apa Jadi iya? kondisinya ini Apa iya? real yang Sama saya kita. laksanakan. Patur nuwun, assalamualaikum. Saya tambahkan sekalian untuk Mas Hendra. Memang kondisi Klaten seperti ini. Sehingga saya itu sebenarnya ngantek sudah keketelan banget Mbak Ike. Tapi kok melihat perjalanan Om Handa sendiri itu, sampai tidak orang tak hampiri. Ya semangat, padahal saya dari setiap pagi sudah 3 kegiatan. Sampai sini ternyata paling awal. Jadi kondisi Klaten sekarang baru non sewu. Mau mengembangkan untuk DPT itu sulit kan. DPRT apalagi. Nah, Penggerak. untuk calon pengawas atau yang kalau DPR. ya lain kalau saksi itu kita ya piye Om, ya nanti kita laporkan pada Mbak Ika selaku Dewan Nasional piye engko cuma piye tok. Nah, dulu anu ngiming-ngiming saya meneng wae Pak Ansu ke Amerika duduk medun mak jeblok. Lah sudah tak kabar ke sama teman-teman. Saiki dong tak akan kumpulan ngombe-ngombe tok gitu ya. Sulit. Kok benar ibu nek cedak. Iki meh cedak. Ya itulah Klaten. Baru seperti itu. Terima kasih. Monggo lanjut. Wali kota. Ya, kalian mau jawab? Monggo lanjut. Seru di Mas. Salam. Ikut memperkenalkan diri, saya Sobat Anis dari Besti kopi Karanganyar. jenengan Saat ini saya sebagai ketua Sobat Anis Karanganyar. DPD. Ya, DPD Pak. Dari milenial untuk kemarin, dan saya ke sini mengajak Pak Supardi sebagai bendahara, dan nanti rencananya akan saya reshuffle juga untuk menjadi sekretaris. Karena kemarin yang ditunjuk untuk sekretaris itu kan itu juga belum pernah istilahnya ikut pertemuan juga, jadi nanti saya ganti. Itu kan masih muda banget, itu masih mahasiswa. Nah, saya menunjuk Pak Supardi untuk menjadi sekretaris. Itu gagasan saya biar nanti bisa untuk teman berpikir saya bagaimana pergerakan Sobat Anis di Karanganyar untuk kedepannya. Dan ini juga telah hadir Mas Bayu, Bina Sobat Anis Karanganyar. Halo guys. Mas Bayu udah datang nggak? Sudah. Nah, dan di sini juga saya ikut ini agar bisa mendapat istilahnya pencerahan bagaimana pergerakannya nanti ke depan untuk membentuk DPC dan juga DPRT. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo lanjut. Saya tambahin dulu kaitannya dengan DPD Karanganyar. Ya, sebenarnya Karanganyar itu sudah beberapa lama terbentuk pengurusnya. Mas Ahmad ini adalah hasil reformasi, reshuffle ataupun juga reformasi. Nah, kemudian seberapa gerakan yang pernah dilakukan oleh Karanganyar, saya sendiri secara pribadi mengobok-obok di Kecamatan Colomadu. Jadi mungkin tidak lama lagi akan kami bentuk pengurusnya. Saat ini sudah terintegrasi lewat grup WA, namun belum bisa secara integral. Masing-masing kelurahan atau desa belum ada keterwakilannya. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan saya turun ke bawah ke tingkat desa-desa itu. Untuk apa? Untuk merekrut, mencari agar ya paling enggak yang milenial. Kalau saya sendiri kemarin sudah diobok-obok untuk jadi caleg, saya tidak enggak mau. Saya memberikan memberikan satu kesempatan kepada mereka-mereka yang potensial. Anak-anak muda yang potensial. Oleh karena itu, maka dukungannya. Ya selama ini saya ada itu buletin majalah itu. Saya sudah menghabiskan beberapa eksemplar. Di rumah sudah masih ada stok. Nah, tinggal mengembangkan. Barangkali nanti ada yang tinggal di Colomadu, silakan nanti komunikasi dengan saya untuk mengembangkan itu.
kita tidak bisa kerja sendirian, harus dengan tim yang solid yang memiliki hero perjuangan. Saya rasa ini yang kami tambahkan. Kemudian untuk kemajuan Karanganyar nanti mohon untuk saran, masukan, kemudian nasihat dan lain sebagainya. Apakah istilahnya yang penting Karanganyar itu bisa terbentuk kemudian mengakar. Jadi tiap nanti kalau tadi DPN mengharapkan di tiap kelurahan ada, bahkan TPS ada, saya harapkan itu nanti muncul, ada, terrealisasi. Saya rasa ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu udah Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya terima kasih. Saya Ahmad Markum. Aku membantu itu. Ya, saya bekas Dari DPD Dulu tempat saya. AS Mas ya. SA Sragen. Mas di rumah sakit Duyen. Kasurwir bijak juga. Alhamdulillah, sejak berdiri 28 Maret kalau salah enggak ya Pak Dika ya. Itu Pak Dika yang waktu itu deklarasi hak tawur itu sudah terbentuk 8 DPC setelah peristiwa kemarin. Nah, dengan peristiwa itu karena di luar dugaan. Teman-teman yang diperkirakan hanya 500 sampai 1000. Sampai dana itu saya ngedap, Hamin saya itu dana baru dapat separuh. Ternyata di mana saja perlu orang yang dipercaya. Ternyata saya WA gitu 2 hari dapat 5 juta. Alhamdulillah. Jadi itu simpatisan lah. Kemudian antara saya sama laporan, ternyata ada beberapa kecamatan yang diperkirakan tidak ada yang datang, tapi rata-rata 4 sampai 5 mobil. Kalau 1 mobil 8 kan sudah 30-an orang. Maka di antara itu yang sudah DPC yang sudah ada itu yang baru yang ada di yang kita bentuk nanti minimal 4. Di Ngemolong, kemudian Dawung, Bundang, kemudian nanti insya Allah Mili dan Kali Jambi. Jadi memang ada kantong-kantong yang dulu pendukungnya Pak Prabowo, yang orang masjidan maupun orang yang umum itu banyak yang ke Anies, tapi untuk menjadi relawan memang relawan ini ya enteng, asal ikhlas ya tidak apa-apa. Singanya dan itu ya seperti katakan Pak Anda itu, kalau ditanya nggak sanggupnya orang gitu. Nah, kadang-kadang memang relawan yang baru simpatisan relawan. Jadi memang saya juga ngedap dulu pada waktu pembentukan yang undang itu ada 25 orang. Tapi di antara sekian itu yang menjadi pengurus teras itu banyak yang sekarang repot, tidak keluar dari pendukung Anies, cuma jadi pengurus itu tidak aktif. Terakhir itu sekretarisnya cek itu pagi, siang, sore, malam itu tidak ada waktunya. Tapi saya sudah mendapat ganti, insya Allah tidak akan mengganggu perjalanan organisasi. Tapi yang jelas di mana-mana pertanyaannya orang usung pemilu itu tetap menjadi takon itu kaos. Iya. Jadi kalau kemarin ada kaos itu kan ternyata juga kurang banyak. Nah itu dan ada pesan kalau membuat supaya agak berat, orangnya besar seperti Mas. Susah. Maksudnya besar saja susah, apalagi besar sekali. Satu, kemudian kualitas. Yang untuk masa umum saya kira itu sudah pantas dalam arti kualitasnya, tapi untuk kalau untuk pengurus atau relawan itu memang harus bisa. Jadi saya sudah mengharapkan itu. Kemudian juga sudah mulai banyak yang pesan-pesan itu rumah Sobat Anies itu ya sudah saya koordinir itu antara 500 kemarin yang masuk ke saya. namanya Yang rumah Sobat Anies yang sudah siap. itu kira-kira untuk sementara 100 saja sampai 250 dulu.
banyak di sana itu kantong, kalau disebut desa Sobat Tanis Kampung. panas, tapi mereka itu diam orangnya. Di desa saya itu namanya Pilang itu dulu waktu pemilu tahun 77 dorong lahir saya. Belum, Itu Pak. desa saya itu Golkar itu hanya mendapat 2 tok yang PNS, lainnya P3 semua. Nah sekarang lari, tapi kalau diajak untuk pokoknya sih penting nyoblos Anies Pak. Berarti Seragen kuning ya. Ya kantong-kantong tertentu. Ada namanya desa Pilang di Pilang Sari. Dalaza dan Pilang Bangu. Pilang Bangu itu tempat ada pondok macam-macam lah. Yang kemarin di situ tidak ada daftarnya, tapi lapor saya belum pakai kawan mobil Pak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu pesimis dengan angel golek uang. Betul. Tapi kita harus juga dengan kantong-kantong yang mereka itu juga mempunyai anak buah. Seperti kemarin saya pengajian Muhammadiyah itu menghadirkan 1.000 orang. Jadi kalau dulu Mas Saran itu Margumi, Muhammadiyah Margum. Sekarang Muhammadiyah Margum itu Anies itu. Oh, iya. Jadi Sekarang artinya Margum sudah minggu. Anies dan Muhammadiyah itu kan Kemarin dikolaborasikan. 1.000 itu yang kemarin kalau pengajian haji saya itu ada 17 rombongan tahunan. Itu rata-rata ya 30. Kucingmu ngamuk, Pak. Dengan IPHI dan pengajian ibu-ibu di desa-desa itu banyak. Cuma mereka juga tidak berani untuk langsung terbuka. Jadi yang penting nanti nyoblos itu yang itu terbukti pada waktu pemilihan Pak Sudirman Said. Itu lawannya kan Ganjar itu selisihnya kan cuma sedikit, itu memang diam-diam. Tapi ya ada yang diam-diam ke belangkemen ya iso. Begitu ngeten, jadi itu sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Saya tambah pesan, saya kan orang paling tua di sini, jadi mau mengandani patut gitu. Jadi kita ini mencari teman, tidak mencari lawan. Jadi siapapun harus kita rengkuh, termasuk DPD Anies itu. Mungkin ada 1-2 yang rada jilo itu jangan terus digencet, jangan ditinggal. Jadi tetap kita rangkul. Kalau sampai usul, kalau usulnya masih usul ke Anies ya enggak apa-apa, tapi usulnya kalau sampai yang sebelah itu mereka uangnya besar. Mungkin urunan itu rakambun yang kono malah di arep diwai. Makanya kita bersikap lemah lembut untuk kalau cara ayat itu kan wabima rahmati minallahi linnal kalau tidak dengan rahmat Allah pasti hatimu menjadi keras. Kalau kau bersikap kasar lagi keras, pasti mereka akan menjauh dari. Ayat itu kita gunakan sebaik apapun itu adalah Anies, seburuk apapun, sekecil apapun mereka telah berjasa kepada SA, maka harus dirangkul, disayang. Yang wong semua itu angel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, nama saya Sarwohadi. Saya dari Sragen. Sarwohadi. Ganti saja. Sarwohadi. Oh gitu toh. Saya selaku pembina di DPD Sobat Tanis Sragen. Ini ketuanya Pak Marhum. Saya jangan selaku pembina di DPD Sragen. Memang benar apa disampaikan Pak Marhum, Mas Handa. Itu kita di Sragen memang Bakors ini juga kuat Pak. Kuat. Ya memang teman kita, tapi dia tuh udah merekrut dari teman-teman kita yang di Sobat Tanis itu masuk. Sampai akhirnya saya tuh di grup khusus Anies itu saya sampaikan, tolong kendalikan dulu. Jangan ikut mendaftar di Bakorsi. Karena sementara di data ngelis nanti mau ada pengukuhan dari Jawa Tengah. Akhirnya dari sedikit demi sedikit keluar dari Bakorsi. Ya memang lirohnya, semangatnya luar biasa untuk di sana, luar biasa. Nah, memang untuk yang Pak Markom tadi wilayah di Masan itu memang benar, tapi kalau di tempat saya itu Pondok Narin. Dan ini juga kami kesulitan di situ. Kalau di wilayah saya sendiri artinya tapi ya hanya cuma di satu desa lah, di desa saya sendiri, karena pondok pesantren
banyak sekali, tapi yang Nahdien itu. Untuk yang lainnya juga memang di Nun Sewu, di Muhammadiyah, di PHI, di kajian-kajian seperti Pak Markom kita juga mampu untuk mengendalikan. Tapi khusus di saya sendiri sayang. Tapi ada teman dari PKS itu nanti yang saya mau kerjakan. Yang penting ke Anies seperti aja. Walaupun di kalangan Nahdien dia punya teman ya besar 400 ya di satu desa itu. Ini gambaran di Sragen. Kalau tadi Pak Markom nyeritakne kecamatannya Pak Markom, saya juga menceritakan di tempat saya khususnya tahu di kecamatan insya Allah kita juga kuat. Sudah terbentuk beberapa DPC termasuk di tempat saya ini memang saya merekrut dari mantan kepala dinas peternakan, saya jadikan DPC. Ya memang kita ambil sumbernya. Kemarin mau di Sragen itu ya bos ya 500 ya kadang juga yang 200 300 tapi sebagian memang benar kita disampaikan ke Sragen semua, sebagian ya untuk kegiatan di DPC-nya sendiri. Jadi memang dari DPC Tanon itu tidak keseluruhan setor ke Sragen, sebagian karena merencanakan DPC juga akan ada kegiatan-kegiatan tentang Anies itu. Nah ini mudah-mudahan ada beberapa yang tidak diperkirakan sama Pak Markom. Saya juga melihat sendiri teman dari pengawas pensiunan pengawas itu juga ternyata saya Mas ngopo kowe mung komen ning gone Anies tok, ayo sesuk mangkat. Ternyata juga bawa 4 mobil pas itu tanggal berapa itu yang Prof datang ya itu ya itu alhamdulillah ternyata juga memang. Nah tempat-tempat itu nanti diincar Pak Markom ini mau di Target yang segera dibentuk DPC itu. Oke, seperti itu matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya monggo. Ada yang belum? Saya nambahin Ini masih ada sebentar. Nama saya Wiraji Atmoko dari Solo. Saya kesini karena dijapri sama Ustadz. Saya baru sekali ini. Kemarin ya mau datang sana di dapur itu pas hari kerja enggak bisa ya. Nah, itu saya memang baru kali ini. Sebenarnya udah lama sama Mas Saiful kapan. Nah, baru sekali ini saya bisa ketemu. Mungkin selanjutnya ada acara apa saya bisa hadir. Saya di Solo ya. Asma sinten Pak? Wiraji Atmoko, panggilan Moko itu. DPD Solo. Saya Solo ini. DPC Serengan ini. Sengan. DPC Di kecamatan. Rencana ketua kecamatan. Ketua DPC. Karena baru kali ini ya. Ampun, dari Suharjo. Mbak Lala. Oh siap deh. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-temanku semua sudah hadir bersama kita semua di rumah saya, rumah pojok masjid, tapi banyak buat sasaran untuk speak di sini itu karena dinding pun nggak punya telinga, jadi nggak ada yang mendengar yang lain. Saya patut berbangga hati karena saya merasa Solo Raya ini adalah terbesar di antara DPD yang lain dari Jawa Tengah ini. Terima kasih, saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman DPD Solo Raya karena sudah bekerja keras dan berlelah-lelah sejak dari awal sampai sekarang. Semoga lelah kalian semua itu nanti akan mendapat hasil kemudian hari. Untuk wilayah Solo Raya ini memang yang masih agak sangat-sangat berat itu saya rasakan di Wonogiri karena saya sudah gresek ke Wonogiri itu pernah saya jalan-jalan sampai ke desa-desa itu tidak ada satupun gambarnya Pak Anies, bendera apapun di pedesaan itu, yang ada hanya wilayah PDI
dilarang masuk wilayah PDI kayak gitu. Dilarang masuk ya Mbak ya. Sama sebaliho besar-besar itu bahkan sampai masuk ke RT itu sudah terpasang semua itu gambarnya rambut putih itu sampai ke pelosok-pelosok. Saya kemarin seharian itu saya menelusuri daerah Wonogiri. Itu catatan berat buat kita. Wonogiri sama Karanganyar yang mungkin pegunungan ya, Karanganyar yang mungkin daerah sana yang wilayahnya Banjar juga masih catatan berat buat kita. Tapi insya Allah dengan izin Allah, insya Allah kita akan diberi kemudahan. Amin. Untuk yang sekitar UMS ini Pak, saya ini menyampaikan bahwa UMS itu sekarang di wilayah saya terutama itu menjamur ratusan bahkan ribuan kafe. Dan setiap malam kafe-kafe itu ditongkrongi milenial itu sekitar 50-an lah rata-rata. Nah itu kalau saya punya modal misalnya punya temen itu saya pengen gabung ke mereka itu tongkrongan ngopi-ngopi terus kita ajak speak dari kafe ke kafe gitu. Tapi sayangnya modal mungkin karena mulainya kemauan itu modal besar loh itu. Saya itu kalau ada temen gitu saya ingin Pak itu mengajak milenial yang lali aja yuk Mbak di kafe-kafe itu. Komunitas kafe Iya, soalnya Pak kalau di kafe itu kita berdandannya juga ala kafe ya Pak, ala milenial, ala muda, jangan sampai kita kelihatan nenek-nenek atau tua-tua. Jadi kita memang ya itu cara masuk Mbak, saya dulu bayek loh Mbak. cara langsung tua masuknya loh. pun cara masuknya pun kita harus menyesuaikan mereka cara ngomongnya. Nah itu kalau mau diterima mereka seperti itu misalnya bro ayo kumpul kayak gitu jangan sampai terlalu Halo guys gitu. terlalu apa ya Formal. terlalu kenenek-nenekan gitu. nenek-nenek lincah. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saya butuh Pak baliho besar untuk saya pasang di wilayah sini karena banyak sekali yang sudah menanyakan kaitannya dengan MMT baliho. Nah itu saya harus mendapatkannya dari mana Pak Bos? Halo. Pasar Klewer Mbak. Apakah Ambil kain. ada dari DPN atau dari Jakarta atau dari pusat itu untuk menurunkan baliho-baliho yang bergambar Pak Anies? Ini sangat penting Pak, karena di sini belum ada. Sepanjang jalan itu hanya ada rambut putih. Jadi Pak Anies itu masih saya mohon kalau ada bantuan seperti itu cepat karena sudah banyak yang menanyakan. Gini Pak Jumaroh niku. Saya rasa cukup sekian Pak. Niku riyen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukarjo. Belum Mas Huda. Mas Huda ini Kalian kenalan saya juga belum pernah ketemu ya. Baru ketua baru. Ini Werkodoro dari Sukarjo nih. Ya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perjuangan Indonesia Langit karena kita di sini kumpul di relawan Anies itu kenapa ada relawan Anies mungkin kita sama satu frekuensi ya intinya karena didasari niat yang ikhlas lillahi ta'ala didasari karena kepedulian dengan situasi dan kondisi yang mungkin kita saksikan di mana-mana dan kita rasakan. Perkenalkan, nama saya Mas Huda, asli Purwokerto. Sukarjo ya, nomor depan kalian. Jadi memang latar belakang saya betulnya Muhammadiyah. Kebetulan sejak 2017 saya sudah menjadi relawan Anies saat pilkada di Jakarta. Satu minggu di sana mengawal di langsung basis merahnya Ahok di Palmerah, Jakarta Barat. Dan sudah sukses sampai sekarang juga belum pernah ketemu sama beliau. Ya besok ketemu insya Allah. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Nggak ketemu nggak apa-apa, masih penting bagus.
Yang pertama, yang kedua, perkenalkan saya di Sukoharjo kebetulan diamanai untuk dari rekan-rekan perjuangan itu sebagai Ketua Bank Jabar Kabupaten Sukoharjo. Bank Jabar itu Kebangkitan Jawara dan Pengacara Sukoharjo. Dan kemudian untuk Bank Jabar di Sukoharjo ini, Bank Jabar Bunda Fahira. iya betul. Ya. Jadi kemarin pas pelantikan juga ke Jakarta. Jadi berawal dari pilkada itu 2011, memang kita gabung di Bank Jabar untuk mengawal kemenangan Pak Anies di DKI itu, dan berlanjut sampai saat ini. Insya Allah nanti akan juga bersinergi untuk dengan teman-teman semuanya, baik milenial maupun mak-mak maupun bapak-bapak, kita bersinergi. Intinya memenangkan Pak Anies sebagai Presiden 2024. Sekali lagi, namanya relawan, ya, tadi didasari karena keikhlasan lillahi ta'ala, ya kita berjuang semampu kita masing-masing. Karena betul sampaikan tadi teman-teman tadi, termasuk MMT, Kawas, dan lain-lain itu banyak langkah awal yang sudah kami lakukan di Sukoharjo. Itu memang istilahnya kampanye beteng pendem, jadi menggerilya. Dan itu insya Allah militan. Ibaratnya dikasih uang 10 juta memilih Ganjar maupun yang lain tidak mau, tetap Anies. Karena dasarnya yaitu kepedulian dengan situasi dan kondisi negara saat ini. Itu insya Allah. Dan juga kebetulan juga saya juga praktisi pendidikan juga, dan saya sudah menjajaki teman-teman guru, bahkan dinas pendidikan pun juga mohon maaf, tapi memang beliau tetap dukungnya ke Pak Anies. Cuma karena di instansi mau nggak mau juga manunggal ya, jam itu nggak apa-apa. Tapi yang penting pas hari H tetap kita menangkan Pak Anies. Kita dukung Pak Guru untuk jadi presiden. Jadi presiden ya. Iya. Insya Allah guru-guru baik di Muhammadiyah, negeri semuanya sudah yang karena akalnya sehat ya, beda dengan yang akalnya nggak sehat itu berarti tetap beda. Tapi yang punya akal sehat, meskipun digiring-giring, diundangi, dipaksa-paksa, insya Allah tetap akan pada saatnya akan Anies semuanya. Amin. Terima kasih. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Jadi kebetulan di Bank Jabar Sukoharjo ini sudah terbentuk pengurus dan pengurus per kecamatan sejumlah 12 kecamatan di Sukoharjo sudah terbentuk. Insya Allah teman-teman, karena instruksi dari Ibunda Fahira untuk memenangkan Pak Anies, dan kita tegak lurus instruksi komando dari pusat untuk Bank Jabar Sukoharjo dan seluruh raya, insya Allah tetap akan berjuang memperjuangkan Pak Anies, intinya perjuangan keadilan seluruh masyarakat Indonesia dengan memilih Pak Anies sebagai Presiden 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilanjutin. Sukoharjo ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Pak Gunung. Gunung. Iya, Pak Gunung. Di mana-mana ada Gunung. Saya jujur saja kemarin di tahun di Silaturahmi Marti, Mas Gunung ngapunten kula blenjenengan ora tau ketemu. Nggih Mas kok kene Mas. Sampe ngapa kabeh kan. Lah intine ngeten. Mas Marti tanya kula niku intine nggih. Dengan tujuan seperti ini. Memang saya ya ingin sewu, saya ya Dian itu sudah lama. Nah, cuma ada kegiatan seperti ini, saya mendukung banget. Dengan catatan, saya ingin sewu ini ya kemudian saya. Di Bank Jabar, saya juga Bank Jabar. Terus kemarin tak ajak ke tempatnya Mbak Mega ngomong. Dengan waktu ngomong, Mas Marti kalau saya jadi ketua jangan saya. Nanti kepentingan saya, insya Allah kepentingan. Nanti kalau ada misalnya apa, saya bisa mbak. Jabatan untuk kegiatan memenangkan Bang Anies. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tak dengar ini bulan lagi ya. Kalau daerah saya di saja itu Mas Mojokerto itu berasa PDI. Jadi tolong kalau misalkan yang dikatakan bulan tadi apa namanya ada apa namanya Bandio ya, gambar. Itu izin yang dituang di sini monggo nanti bisa bantu di daerah saya. Daerah saya itu 9% merah semuanya. Tapi alhamdulillah dengan adanya kita nanti di sana bergerak, insya Allah nanti bisa untuk di daerah masyarakat. Yang paling berat itu Mojokerto, yang paling berat Mojokerto. Kalau yang ini insya Allah tadi apa? Insya Allah ya berat. Itu Mas Wahyu juga satu orang Pak saya tuh. Itu yang saya sampaikan. Kalau biologi nanti ya
Bisa aja yang sampaikan, mau turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mati. Sampun. Mas Turis ya. Mas Mamudi, Buya Lali gimana ini? Mamudi. Oh, udah tadi. Mas Turis naik. Langsung. Profesor langsung aja. Jadi sebelum ke Profesor Awalin, monggo arahan dari Mbak Ketum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dulu. Buka Enggak dulu, apa-apa, buka. bukan masjid Buka sini, dulu. Nek, masjid sini aja. Ya, Lanjut. Tolong minum.